Misteri panggilan dari kubur. Telepon tengah malam dari orang yang sudah mati. Telepon dari nama yang sudah dikubur. Arga pindah ke desa Sumberjati karena pekerjaan. Ia menyewa rumah kontrakan kecil di tepi desa. Rumah itu menghadap kebun singkong. Di belakang kebun ada pemakaman tua bernama Karanganyar. Jaraknya sekitar 50 meter dari pagar rumah. Arga tahu lokasi itu sejak hari pertama. Ia tidak terlalu peduli. Ia sering bekerja malam. Suasana sepi sudah biasa baginya. Malam ketiga di rumah itu, ponsel Arga berdering pukul 23.48. Layar menampilkan nomor tidak dikenal. Arga mengangkat karena mengira itu narasumber. Ia bekerja sebagai jurnalis lepas. Banyak sumber menghubunginya larut malam. Saat panggilan tersambung, tidak ada suara. Hanya napas pelan. Arga menunggu beberapa detik. Ia bertanya siapa di sana. Tidak ada jawaban. Sambungan terputus. Arga tidak menganggapnya penting. Ia kembali mengetik laporan. 10 menit kemudian, ponsel kembali berdering. Nomor yang sama. Arga mengangkat lagi. Kali ini suara terdengar jelas. Suara pria dewasa. Datar. Pendek. Arga. Datang ke sini. Arga terdiam. Ia mengenali suaranya. Itu suara Bima. Teman lamanya. Bima meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan motor. Arga menghadiri pemakamannya. Ia ingat jelas lokasi kuburnya. Di Karanganyar. Arga langsung menutup telepon. Tangannya dingin. Ia menertawakan dirinya sendiri. Ia pikir itu hanya halusinasi. Ia lelah. Kurang tidur. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Dari nomor yang sama. Isinya 1 kalimat. Namamu tercatat di sini. Arga berdiri. Ia membuka jendela. Dari dalam rumah, ia bisa melihat batu nisan di kejauhan. Lampu pemakaman mati. Hanya cahaya bulan. Angin bergerak pelan. Tidak ada orang. Keesokan paginya, Arga mendatangi warung kecil dekat jalan desa. Warung itu milik Sari. Wanita itu sudah lama tinggal di Sumberjati. Arga membeli kopi dan bertanya tentang pemakaman Karanganyar. Sari berhenti menuang air. Ia menatap Arga sebentar. Wajahnya berubah kaku. Ia bertanya kenapa Arga tertarik pada tempat itu. Arga menjawab singkat. Ia mendapat gangguan telepon aneh. Sari menurunkan suaranya. Ia bilang beberapa pendatang pernah mengalami hal serupa. Panggilan malam. Pesan singkat. Semuanya berkaitan dengan pemakaman. Sebagian orang pindah. Sebagian memilih diam. Sari menyebut 1 nama. Pak Darto. Juru kunci pemakaman. Orang itu tahu banyak hal. Arga mencatat nama itu. Malam berikutnya, Arga mencoba tenang. Ia mematikan lampu kamar lebih awal. Ia ingin tidur. Pukul 00.12, ponselnya kembali berdering. Nomor itu lagi. Kali ini Arga tidak langsung mengangkat. Ia menunggu. Dering berhenti. Lalu pesan masuk. Kubur nomor 7. Kamu tahu tempatnya. Arga gemetar. Kubur nomor 7 adalah kubur Bima. Arga pernah berdiri di sana. Ia ingat karena ia yang membantu memilih lokasinya bersama keluarga almarhum. Arga duduk di tepi ranjang. Ia membuka galeri ponsel. Ia menemukan foto lama. Foto pemakaman Bima. Tanggalnya 2 tahun lalu. Ia perbesar gambar nisan. Ia baru sadar satu hal. Di foto itu, ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu tidak ia ingat pernah ada. Arga sadar ini bukan gangguan biasa. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang ditarik dari dalam tanah. Dan namanya terlibat. Di luar rumah, angin berhenti. Suasana menjadi sunyi. Dari arah pemakaman, terdengar bunyi seperti langkah kaki di atas tanah basah. Arga menatap jendela.
Ponselnya kembali menyala. Datang sebelum terlambat. Jejak nomor yang tidak terdaftar. Pagi datang tanpa perubahan. Arga bangun dengan kepala berat. Ia memeriksa ponselnya. Tidak ada panggilan baru. Tidak ada pesan. Keheningan justru membuatnya gelisah. Ia memutuskan bergerak. Ia tidak ingin menunggu malam berikutnya. Langkah pertama yang Arga lakukan adalah memeriksa nomor misterius itu. Ia mencoba menelepon balik. Sambungan tidak tersambung. Operator memberi jawaban singkat. Nomor tidak terdaftar. Arga mencoba aplikasi pelacak nomor. Hasilnya sama. Tidak ada data. Tidak ada lokasi. Arga lalu menuju rumah Pak Darto. Rumah itu berada di dekat gerbang pemakaman Karanganyar. Bangunannya tua. Catnya mengelupas. Halamannya dipenuhi daun kering. Arga mengetuk pintu 3 kali. Pak Darto membuka pintu perlahan. Usianya sekitar 60 tahun. Wajahnya keras. Matanya tajam. Ia menatap Arga tanpa senyum. Arga memperkenalkan diri. Ia menyebut namanya. Pak Darto langsung bereaksi. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap Arga lebih lama. Pak Darto bertanya tujuan Arga. Arga menjawab jujur. Ia menerima panggilan aneh. Suara itu menyebut nama Bima. Pak Darto menghela napas. Ia mempersilakan Arga masuk. Di dalam rumah, aroma tanah basah terasa kuat. Pak Darto duduk di kursi kayu. Ia berkata singkat. Beberapa nama memang tidak pernah tenang. Terutama jika kematiannya menyisakan urusan. Arga meminta penjelasan. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia bertanya hubungan Arga dengan Bima. Arga mengaku mereka teman lama. Terakhir bertemu beberapa hari sebelum kecelakaan itu. Pak Darto berdiri. Ia mengambil buku catatan tebal dari lemari. Buku itu berisi data makam. Nama, tanggal, nomor kubur. Ia membuka halaman tertentu. Jarinya berhenti di satu baris. Nama Bima tercatat di sana. Kubur nomor 7. Pak Darto berkata pelan. Ada malam tertentu saat pemakaman itu aktif. Suara sering muncul. Biasanya hanya memanggil orang yang terlibat langsung. Orang yang tahu sesuatu. Arga menolak tuduhan itu. Ia merasa tidak terlibat. Ia hanya teman. Pak Darto menatapnya. Ia berkata, kadang bukan pelaku yang dipanggil, tapi saksi. Kata itu menghantam Arga. Ia teringat satu hal. Malam kecelakaan Bima. Bima menelepon Arga. Panggilan itu tidak pernah Arga angkat. Arga sedang rapat. Ia melihat panggilan itu setelah semuanya terlambat. Arga keluar dari rumah Pak Darto dengan pikiran kacau. Ia berjalan menuju warung Sari. Ia butuh bicara dengan orang lain. Sari menyambutnya dengan wajah cemas. Ia langsung tahu Arga sudah bertemu Pak Darto. Arga menceritakan semuanya, termasuk suara yang ia dengar. Sari menunduk. Ia berkata beberapa tahun lalu, Bima sempat datang ke warung itu. Wajahnya panik. Ia bilang sedang dikejar masalah. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Sari menyebut satu hal penting. Malam sebelum Bima meninggal, listrik di desa padam. Beberapa orang mendengar suara motor berhenti mendadak dekat pemakaman. Tapi laporan resmi menyebut kecelakaan tunggal di jalan besar. Arga mulai mencium kejanggalan. Ia kembali ke rumah kontrakan sore itu. Ia membuka laptop. Ia mencari arsip berita lama. Ia menemukan beritanya. Singkat. Tidak ada detail. Tidak ada saksi. Menjelang malam, Arga memutuskan mendatangi pemakaman. Ia datang sebelum gelap. Ia ingin melihat langsung kubur nomor 7. Ia berdiri di depan nisan Bima. Tanahnya terlihat lebih rendah dari makam lain. Seperti pernah digali ulang. Arga memotret kondisi makam. Saat ia menunduk, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor itu.
Kamu akhirnya datang. Arga menahan napas. Ia membalas pesan itu. Ia menulis satu kalimat. Apa yang kamu mau? Balasan datang cepat. Terlalu cepat. Kebenaran. Angin berhembus kencang. Daun kering berputar. Arga merasa dadanya sesak. Ia berdiri di tempat yang sama saat pemakaman dulu. Ia sadar ada bagian malam itu yang ia lupakan. Atau sengaja ia abaikan. Dari kejauhan, Pak Darto berdiri mengawasi. Wajahnya tegang. Ia memberi isyarat agar Arga segera pergi. Tapi ponsel Arga kembali bergetar. Besok malam. Jam yang sama. Jangan datang sendiri. Arga meninggalkan pemakaman dengan langkah cepat. Ia tahu satu hal sekarang. Panggilan itu bukan suara tanpa tujuan. Itu tuntutan. Dan waktu yang tersisa semakin sempit. Petunjuk dari tanah yang dibuka. Seharian Arga tidak tenang. Ia menunggu malam dengan perasaan tertekan. Pesan terakhir masih terngiang di kepalanya. Jangan datang sendiri. Ia tahu itu perintah. Ia juga tahu mengabaikannya akan berakibat buruk. Sore hari, Arga kembali ke warung Sari. Ia menceritakan pesan itu. Sari menolak keras untuk ikut. Wajahnya pucat. Ia bilang urusan pemakaman selalu berakhir buruk. Ia menyarankan Arga bicara lagi dengan Pak Darto. Arga menemukan Pak Darto sedang membersihkan area makam. Pak Darto mendengarkan tanpa memotong. Setelah Arga selesai, Pak Darto mengangguk pelan. Ia setuju menemani Arga. Tapi dengan satu syarat. Apapun yang mereka temukan, Arga harus jujur. Tidak boleh menutup apapun. Malam tiba. Jam menunjukkan pukul 23.30. Arga dan Pak Darto masuk ke pemakaman Karanganyar lewat gerbang samping. Pak Darto membawa senter dan sekop kecil. Arga membawa ponsel dan alat perekam suara. Mereka berhenti di kubur nomor 7. Udara di sekitar terasa lebih dingin. Tanah di atas makam terlihat lembab. Pak Darto berlutut. Ia menunjuk bagian tanah yang lebih rendah. Ia bilang makam ini memang pernah dibuka kembali. Atas permintaan keluarga. Alasan resminya perbaikan. Pak Darto mulai menggali perlahan. Arga menyorotkan senter. Setiap suara sekop membuat Arga menegang. 15 menit berlalu. Sekop Pak Darto mengenai benda keras. Ia berhenti. Pak Darto membersihkan tanah di sekitarnya. Terlihat potongan kayu peti yang retak. Bukan di bagian atas, tapi di sisi samping. Pak Darto menghela napas. Ini tidak wajar. Tiba-tiba ponsel Arga berdering. Nomor itu lagi. Arga mengangkat dengan tangan gemetar. Suara Bima terdengar lebih jelas. Kamu sudah melihatnya. Itu bukan kecelakaan. Arga menutup mata. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Suara itu menjawab pendek. Aku ditahan. Aku minta tolong. Kamu diam. Arga teringat malam kecelakaan itu. Bima menelepon berkali-kali. Arga memilih tidak mengangkat. Ia takut urusan. Ia tidak ingin terseret masalah. Ia meyakinkan diri bahwa Bima akan baik-baik saja. Pak Darto berdiri. Wajahnya pucat. Ia berkata ada laporan lama yang tidak pernah naik ke atas. Ada cekcok malam itu. Ada saksi yang memilih diam. Karena takut. Arga merasa dadanya sesak. Ia bertanya siapa pelakunya. Suara dari ponsel menjawab pelan. Orang yang kamu kenal. Angin berhenti mendadak. Senter Pak Darto berkedip. Dari arah jalan kecil, terdengar langkah kaki. Ada seseorang mendekat. Pak Darto mematikan senter. Ia menarik Arga ke balik pohon besar. Dari celah, Arga melihat sosok pria berdiri di dekat makam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi tubuh itu Arga kenal. Itu Rian. Teman lama mereka. Orang terakhir yang bersama Bima malam itu. Rian berdiri lama. Ia menatap kubur nomor 7.
Ia bicara sendiri. Suaranya bergetar. Ia bilang ia hanya ingin menakuti. Ia tidak berniat membunuh. Ponsel Arga kembali bergetar. Pesan masuk. Besok malam. Bawa dia ke sini. Arga sadar ini bukan lagi soal rasa takut. Ini soal tanggung jawab. Tanah sudah memberi petunjuk. Nama sudah muncul. Dan panggilan dari kubur belum akan berhenti sebelum satu hal dilakukan. Kebenaran harus dihadapkan pada orang yang berusaha menguburnya. Nama yang disembunyikan. Arga tidak tidur semalaman. Wajah Rian terus muncul di pikirannya. Suara pengakuan itu melekat. Ia hanya ingin menakuti. Kalimat itu terdengar lemah. Tapi akibatnya nyata. Pagi hari, Arga menghubungi Rian. Ia tidak menyebut pemakaman. Ia mengajak bertemu di tempat netral. Sebuah warung kopi di pinggir kota. Rian datang terlambat. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Ia terlihat tertekan. Arga bicara langsung. Ia menyebut nama Bima. Rian langsung tegang. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Arga bertanya tentang malam kecelakaan itu. Rian mencoba mengelak. Ia bilang itu kecelakaan tunggal. Arga membuka ponsel. Ia memutar rekaman suara dari malam di pemakaman. Suara Bima terdengar jelas. Rian menjatuhkan gelas. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Orang-orang di warung menoleh. Rian meminta Arga mematikan rekaman itu. Rian akhirnya bicara. Malam itu mereka bertengkar. Masalah utang dan laporan polisi. Bima ingin menyerahkan bukti. Rian panik. Ia mengikuti Bima sampai dekat pemakaman. Ia menghadang di jalan kecil. Mereka beradu mulut. Rian mendorong. Bima jatuh. Kepalanya terbentur batu. Rian melihat Bima tidak bergerak. Ia panik. Ia menyeret tubuh itu ke sisi jalan. Ia meninggalkan motor di tempat lain agar terlihat seperti kecelakaan. Ia meminta bantuan orang dalam untuk merapikan laporan. Arga mendengar semuanya. Ia merekam pengakuan itu. Tangannya dingin. Ia sadar posisinya sekarang jelas. Ia tahu kebenaran. Dan ia tidak bisa lagi diam. Rian memohon. Ia meminta Arga menghapus rekaman. Ia bilang hidupnya akan hancur. Arga menolak. Ia berkata satu hal. Malam ini kamu ikut ke pemakaman. Rian menolak keras. Ia berdiri. Ia hendak pergi. Ponsel Arga berdering. Nomor itu muncul di layar. Arga mengangkat tanpa ragu. Suara Bima terdengar di antara keramaian warung. Waktumu habis. Rian mendengar suara itu. Wajahnya berubah pucat. Ia menatap Arga dengan ketakutan. Ia bertanya suara siapa itu. Arga menjawab jujur. Rian terdiam lama. Ia akhirnya duduk kembali. Menjelang malam, Arga menjemput Rian. Mereka tidak banyak bicara di perjalanan. Jalan desa sepi. Lampu jalan redup. Rian berkeringat dingin. Ia terus melihat ke kaca spion. Pak Darto sudah menunggu di gerbang pemakaman. Ia membawa lampu dan buku catatan. Ia melihat Rian dan langsung paham. Ia membuka gerbang tanpa bicara. Mereka berjalan menuju kubur nomor 7. Udara terasa berat. Setiap langkah seperti ditekan dari atas. Rian berhenti beberapa kali. Nafasnya terengah. Di depan makam, Rian jatuh berlutut. Ia menangis. Ia mengaku semua kesalahannya. Ia bicara keras. Seolah ada yang mendengarkan. Tanah di atas makam bergerak pelan. Tidak sampai terbuka. Tapi cukup untuk membuat Rian berteriak. Pak Darto menyuruh Rian mengulang pengakuannya. Dengan jelas. Dengan nama. Rian menyebut semuanya. Nama. Waktu. Cara. Alasan. Arga merekam semua. Ponselnya menyala stabil. Tidak ada gangguan. Setelah pengakuan itu selesai, angin kembali berhembus.
Suasana berubah normal. Tanah berhenti bergerak. Ponsel Arga bergetar sekali. Pesan terakhir malam itu masuk. Besok. Selesaikan. Arga tahu maksudnya. Pengakuan ini belum cukup. Kebenaran belum sampai ke tempat yang seharusnya. Panggilan dari kubur belum akan berhenti sebelum dosa itu benar-benar terbuka di hadapan semua orang. Panggilan terakhir. Pagi datang dengan langit kelabu. Arga langsung bergerak. Ia menyalin semua rekaman. Ia menyimpan di beberapa perangkat. Ia tidak ingin ada yang hilang. Ia tahu tekanan akan datang. Arga menemui redaksi lokal. Ia menyerahkan bukti, rekaman suara, foto makam, catatan waktu, data lama tentang laporan kecelakaan. Redaktur mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah serius. Ia tahu ini bukan cerita biasa. Hari itu juga, berita disiapkan. Polisi kembali membuka kasus kematian Bima. Rian dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia tidak melawan. Ia mengakui perbuatannya. Nama orang dalam yang membantu memalsukan laporan ikut disebut. Sore hari, Arga dipanggil ke kantor polisi. Ia dimintai keterangan sebagai saksi. Ia menjawab semua dengan jelas. Ia tidak menambah. Ia tidak mengurangi. Malamnya, Arga kembali ke rumah kontrakan. Ia duduk sendirian. Untuk pertama kalinya, ponselnya tidak berdering. Tidak ada pesan. Keheningan terasa berbeda. Tidak menekan. Pukul 23.48, waktu yang sama seperti malam pertama, ponsel Arga menyala. Nomor itu muncul sekali lagi. Arga mengangkat. Ia tidak takut. Suara Bima terdengar. Lebih tenang. Tidak tergesa. Terima kasih. Arga menutup mata. Ia berkata maaf. Ia mengaku menyesal karena memilih diam dulu. Suara itu tidak menjawab. Sambungan terputus. Arga berdiri dan membuka jendela. Dari kejauhan, pemakaman Karanganyar terlihat gelap, tapi tidak lagi menakutkan. Angin bergerak pelan. Tidak ada suara langkah. Keesokan harinya, Arga mendatangi pemakaman bersama Pak Darto. Mereka berdiri di kubur nomor 7. Tanahnya rata. Tidak ada tanda gangguan. Pak Darto berkata nama Bima akhirnya tenang. Beberapa hari kemudian, Arga pindah dari desa Sumberjati. Pekerjaannya selesai. Kasus itu berjalan di jalurnya. Tidak ada lagi panggilan malam. Namun sebelum pergi, Arga menerima satu pesan terakhir. Bukan dari nomor itu. Dari nomor baru. Isinya singkat. Jangan diam jika kamu tahu. Arga menghapus pesan itu setelah membacanya. Ia tidak menyimpannya. Ia sudah memahami isinya. Arga tidak lagi menerima panggilan dari nomor itu. Malam di rumah kontrakan kembali sunyi. Pemakaman Karanganyar tetap ada. Tapi tidak lagi menuntut apapun. Kasus Bima menjadi pengingat. Diam bisa memperpanjang penderitaan. Bicara bisa menghentikannya. Jika kamu tahu kebenaran, sampaikan. Jangan menunggu sampai panggilan datang dari dalam tanah.